Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran pertama yang saya buat untuk kali ini adalah pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Perkenalkan, nama saya Istiatiat Mamalewai, saya Wijayiswa Ramadja dari Balai Diklat Kabupaten Makassar, yang kali ini akan membawakan tentang pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar di dalam kurikulum 2013. Kompetensi inti yang kita kenal itu adalah merupakan produk by design yang ada di dalam standar kompetensi lulusan atau SKL ataupun standar isi yang ada di kurikulum kita, ya, terutama dalam hal ini di kurikulum 2013. Kemudian kompetensi inti ini berasal dari silabus dan dokumen kurikulum yang dimaksud berisi kompetensi kata kerja operasional dan plus materi, ya, yang ada. Jadi kompetensi inti itu rumusannya tadi daripada KKO plus materi, hal ini mengacu pada SKL. Kemudian kompetensi inti ini terdiri daripada KI1 atau kompetensi sikap spiritual, KI2 atau kompetensi sikap sosial. Ini adalah merupakan bagian daripada ranah afektif atau attitude atau ranah sikap, ya, sikap. Kemudian KI3 ada pengetahuan. Kompetensi pengetahuan adalah wilayah kognitif atau knowledge-nya, dan KI4 adalah kompetensi keterampilan yang berupa psikomotorik atau skills-nya, yang disebut dengan dari keempat kompetensi atau 3 kompetensi yang dimaksud ini, ya, karena spiritual dan sosial itu dalam satu wilayah sikap disebut dengan KAS, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik atau kognitif, afektif, dan skills, ya. Lanjut, di langkah-langkah pemetaan KIKD ini kita bisa lakukan, ya, dia mengacu yang pertama adalah acuannya kepada program tahunan dan program semester yang berdasarkan silabus, buku guru, dan buku siswa. Jadi pada saat kita melakukan pemetaan, di depan kita harus ada program tahunan, ya, program semester, kemudian ada silabus, buku guru, dan buku siswa. Kemudian mengacu pada pemetaan ini juga mengacu pada jumlah KI atau KD per tahun atau per semester. Ini bisa kita lihat pada saat kita sudah melakukan proses analisis atau proses pembuatan program tahunan dan program semester. Jadi program tahunan dan program semester itu dibuat dengan cara mengumpulkan sejumlah KD-KD yang ada di dalam program tahunan kita atau program semester kita. Nah, dari situ kalau untuk program tahunan untuk per tahun, kalau program semester kita membagi 2, ya, dari KD-KD jumlah KD yang ada. Kemudian setelah itu kita melakukan analisis KD, ya, analisis KD dengan memperhatikan jumlah alokasi waktu yang ada. Jadi kita melihat mana KD-KD yang termasuk dalam, mana yang termasuk cetek atau tidak terlalu dalam, ya. Dan karakteristik materinya, mana karakteristik materi yang memiliki tingkat kesulitan tersendiri, dan mana memiliki mana materi yang termasuk memiliki tingkat kemudahan yang ada, ya, seperti itu. Ini kita melakukan analisis KD. Ya, kita lihat, kita telaah, kita telisik akar KD-KD yang ada. Kemudian kita mengurutkan, ya. Kita mengurutkan mana KD yang memiliki kedalaman, keluasan kita tempatkan pada awal-awal pembelajaran, ya, dan mendapat perhatian penuh. Ada nanti KD-KD yang sifatnya UKRK, urgensinya, kontinuitasnya ada, kemudian relevansinya ada, dan keterpakaiannya juga tinggi. Jadi kita melihat nanti dari faktor-faktor tersebut. Jadi kita lihat, ya, pada saat kita melakukan analisis KD. Kemudian membuat IPK. Membuat IPK itu kita starting point-nya ada di KD3. Kemudian masuk ke KD4. Jadi KD4 itu adalah KD-KD yang merupakan menunjang pencapaian KD3. Begitu pula dengan KD1 dan KD2. Ya, jadi tidak memulainya dari KD1 atau KD2, tetapi starting point-nya ada di KD3 karena dia adalah KD pengetahuan. Kemudian yang kelima itu menentukan materi dan mencocokkannya dengan silabus atau dengan buku guru dan buku siswa. Jadi
pada saat kita melakukan proses pemetaan, kita lihat dulu materinya, ya. Dalam menentukan materi IPK juga kita lihat apakah sudah sesuai atau sudah sinkron antara silabus dengan buku guru dan buku siswa. Kalaupun tidak sesuai ataupun tidak sinkron, maka yang harus kita dahulukan yaitu adalah yang ada di silabus. Karena terkadang buku guru dan buku siswa itu mengalami banyak sekali revisi yang terkadang juga tidak mengacu pada perubahan-perubahan ataupun silabus yang ada. Oleh karena itu kita acuannya kepada silabus. Begitu pula misalnya dengan banyak di lapangan belum tersedianya buku guru dan buku siswa yang mumpuni untuk menunjang proses pemetaan KIKD ini yang disesuaikan dengan silabusnya. Kemudian kita menentukan kegiatan pembelajaran. Langkah selanjutnya, step selanjutnya menentukan kegiatan pembelajaran. Menentukan kegiatan pembelajarannya itu dilihat dari IPK-nya. Jadi IPK-nya merupakan jantung atau jantungnya perangkat pembelajaran kita. Jadi materi kegiatan pembelajaran itu acuannya kepada IPK, bukan lagi kepada KD, karena KD itu sudah diturunkan menjadi sebuah IPK. Kemudian menentukan model dan media pembelajaran, ya, seperti ini. Jadi kita nanti membuat form kolom yang ada di sini, step-stepnya, ya. Model dan media pembelajaran ini juga ditentukan dari bunyi PK-nya. Nah, untuk kegiatan pembelajaran model dan media itu sifatnya opsional, ya, nanti bisa kita lakukan di RPP. Jadi kita kembangkannya di RPP. Kalau misalnya kolom-kolomnya nanti itu agak membuat sedikit membuat sedikit ribet, ya, bisa Bapak Ibu tidak menuangkan kegiatan model media pembelajaran, cukup KD-nya, kemudian IPK-nya, kemudian materinya, ya. Kemudian lanjut ke teknik penilaian. Nanti teknik penilaian kita menentukan, jadi langkahnya dengan menentukan teknik penilaian. Jadi teknik penilaian itu ditentukan dari bunyi IPK. Jadi teknik penilaian apa yang cocok dengan misalnya sikap, itu berbeda dengan teknik penilaian pengetahuan ataupun penilaian keterampilan. Setelah itu menentukan teknik penilaian, selanjutnya kita bisa menentukan bentuk instrumen. Jadi kolom-kolomnya ini menentukan bentuk instrumen apa saja yang cocok dengan teknik penilaian yang ada. Nah, seperti ini Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu tuangkan. Misalnya ini untuk program tahunan, ya. Kalau untuk program tahunan itu ada KI-nya, jadi Bapak Ibu bisa menuliskan KI-nya di sini, jadi copy paste saja dari dokumen kita, kurikulum, dan KD-nya, kemudian alokasi waktu per JP, ya, berapa JP di sini, kemudian program semester yang terkait dengan materi esensial yang seperti saya sudah sampaikan tadi, itu berdasarkan UKRK-nya, ada urgensinya, ada kontinuitasnya, ada relevansinya, dan ada keterpakaiannya. Kemudian urutan prioritas KD esensial ini bisa Bapak Ibu menganalisisnya di sini. Jadi yang mana-mana saja KD-KD yang mau disampaikan dengan baik, dengan jumlah alokasi waktu yang cukup, sehingga tidak ada lagi terjadi situasi kejar-kejaran di dalam mencapai KD-KD yang tidak tuntas. Jadi kita menganalisis KD-KD yang penting yang UKEK ini untuk disampaikan terlebih dahulu di alokasi waktu di awal waktu dan dengan ketersediaan waktu yang ada, sehingga tidak ada lagi persoalan atau problem kurangnya waktu sehingga ada KD-KD yang tidak tersampaikan kepada peserta didik kita. Kemudian materi esensial di sini kita bisa lihat seperti apa yang membedakan mana esensial dan mana yang tidak, yaitu dari prinsip atau rumus UKRK. Jadi urgensi itu adalah kepentingannya tinggi, yani urgennya tinggi, gitu. Kalau kepentingannya tinggi, pasti kontinuitasnya tinggi juga. Artinya kontinuitas itu sering muncul di setiap semester atau setiap tingkatan, ya. Kontinuitas kemunculannya, ya, selalu ada. Kemudian relevansi. Ya, relevansi itu artinya keterkaitan materi aja dengan materi sebelumnya atau sudahnya atau dengan mata pelajaran lain. Jadi keterkaitan dengan
yang materi yang lain itu tinggi. Jadi kalau relevansinya tinggi, pasti kontinuitasnya tinggi, urgensinya juga tinggi. Dan yang terakhir adalah K-nya adalah keterpakaian. Keterpakaian itu berguna dalam kehidupan sehari-hari. Jadi materi yang disampaikan di dalam kelas itu bermanfaat untuk kehidupan peserta didik kita di masa-masa yang akan datang, maupun di dalam kondisi pada saat ini, dan berguna dalam lingkungan masyarakat dan maupun keluarganya ataupun rumahnya. Kemudian kita bisa melihat di model pembelajaran untuk mengisi kolom model pembelajaran, bisa kita lihat ada 3 model pembelajaran yang bisa kita acu ya. Untuk memudahkan kita adalah pembelajaran langsung atau direct instruction. Cirinya itu tidak memiliki tipologi ya, tapi dia merupakan memiliki bentuk metode pembelajaran. Ya, contohnya apa? Diskusi informasi, tanya jawab, demonstrasi, dan role play. Jadi ceramah itu bukan merupakan pembelajaran langsung, ya, karena dia sifatnya one way, ya, bukan two way, ya, atau diskusi informasi atau tanya jawab. Kemudian pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, cirinya adalah adanya pengelompokan lebih dari satu orang, memiliki tipologi yang berisi sintaks, ya. Tipologinya ada sintaksnya atau tahapan-tahapan pembelajarannya. Contohnya STAD, Student Team Achievement Division, TGT, Tournament Group Team, Jigsaw, Everyone is a Teacher, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Cirinya adalah adanya masalah, adanya solusi, ya. Jangan sampai ada masalah tidak ada solusinya. Kemudian bisa berkelompok atau perseorangan, kemudian memiliki tipologi yang berisi sintaks. Contoh daripada model pembelajaran ini adalah adanya NHT atau contohnya NHT atau number hit together, snowball throwing, picture and picture, dan lain sebagainya. Itu yang bisa Bapak Ibu tuangkan nanti di kolom model pembelajaran di kolom pemetaan kita. Dan masuk ke kolom media pembelajaran. Nah, di media pembelajaran ini ada pembagian yang bisa kita bedakan di dalam proses pembuatan perangkat pembelajaran kita. Jadi media pembelajaran itu adalah media, atau artinya medium, ya, dari kata medium, ya, artinya perantara. Dia hanya sebatas perantara atau sebatas alat bantu atau tools. Ya, di dalam media ini ada dua kategori yang harus bisa kita bedakan, yaitu ada bahan atau software dan ada hardware. Beda antara bahan dan software itu dilihat saja dari jangka waktu pemakaiannya. Kalau bahan atau software, dia jangka waktu pemakaiannya pendek atau short time. Sedangkan kalau ada alat atau hardware, jangka waktu pemakaiannya itu lama atau long time. Kemudian beda media dengan alat peraga. Jadi alat peraga itu adalah media yang berisi konsep ajar. Jadi media yang berisi konsep ajar. Misalnya Bapak Ibu, saya contohkan antara media dan alat peraga untuk bisa membedakan. Jadi misalnya mikrofon yang biasa dipegang kita pada saat proses pembelajaran. Mikrofon itu kalau kita gunakan sebagai alat bantu, hanya sebatas alat bantu, itu dia berfungsi sebagai media, yaitu media perantara untuk membantu membesarkan frekuensi suara kita. Tetapi mikrofon itu akan berubah menjadi alat peraga jika kelas pembelajaran kita menjadi kelas pembelajaran elektronika atau elektro, ya, dimana pada saat kita membelajarkan anak tentang hambatan, tentang listrik, dan cara kerja mikrofon itu, maka mikrofon itu berfungsi sebagai alat peraga sekaligus sebagai media. Jadi setiap alat peraga pasti dia merupakan media, tapi tidak semua media merupakan alat peraga. Itu keywordnya. Dan sumber belajar, segala sesuatu yang berisikan materi atau konsep belajar. Nah, di sini sumber belajar itu berisi materi. Contohnya apa? Lingkungan. Ya. Lingkungan itu meskipun dia tidak memiliki teks, jadi sumber belajar itu tidak melulu harus berupa dalam bentuk teks.
atau kata-kata atau huruf atau angka, tetapi bisa saja dalam bentuk objek gitu, misalnya di lingkungan. Misalnya saya sebagai guru biologi biasa mengantarkan siswa saya atau peserta didik saya ke kebun sekolah untuk melihat berbagai macam jenis bentuk daun misalnya. Itu adalah merupakan sumber belajar yang ada di lingkungan. Kemudian guru fasilitator atau narasumber juga merupakan sumber belajar ya. Sumber belajar meskipun sekarang ini bukan lagi merupakan sumber yang utama ataupun yang pertama. Karena banyak sekali sumber belajar yang sekarang sudah berkembang baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kemudian perpustakaan yang berisi buku-buku yang relevan dengan materi ajar ya. Perpustakaan akan menjadi sumber belajar jika dia berisi buku-buku yang terkait dengan sumber belajar kita. Tapi kalaupun perpustakaan itu berisi buku-buku yang tidak relevan, dia tidak menjadi sumber belajar ya. Seperti itu. Kemudian, sekarang kita setelah kita mengetahui materi tentang hal-hal apa saja yang akan dimasukkan ke dalam kolom-kolom pemetaan analisis, maka kita tuliskan di sini, kita menuliskan pemetaannya. Jadi KI-nya kita tuliskan 1, 2, 3, 4 saja ya, tidak usah diisikan isi teksnya ya. Cukup dengan nomor saja, kemudian KD. Nah, ini kalau KD tetap dituliskan ya, KD kalau KI itu 1 digit, kalau KD itu 2 digit gitu ya. IPK ini merupakan turunan dari KD, ini 3 digit ya. Jadi kita memulainya dari sini ya. Dari sini. Jadi starting point-nya ada di sini. Jadi kita melihat 3 materi apa yang mau dibuatkan RPP-nya. Ini untuk kebutuhan 1 RPP. Maka kita tuliskan bunyi KD-nya. Nah, kemudian setelah itu kita buatkan indikatornya. Kemudian kita tentukan alokasi waktunya berapa menit ya. Kalau di program tahunan itu per JP, kalau di sini per menit gitu ya. Jadi pada saat kita membuat IPK ya, satu indikator berapa menit yang kita habiskan ya. Jadi per menit, kalau per menit ya. Kemudian materi apa saja yang ada di dalam IPK ini kita langsung copy paste masuk ke sini, atau misalnya kita apa yang ada di IPK ini kita masukkan ke materi. Kemudian model atau media yang cocok dengan IPK ini apa? Kemudian teknik penilaian terkait dengan pengetahuan, ada tertulis, ada lisan, ada penugasan. Jadi tidak semua teknik penilaian ini Bapak Ibu tuliskan atau tuangkan ke dalam RPP-nya nanti. Jadi tinggal menelaah saja ya, oh indikator ini tertulis atau dengan penugasan. Jadi tidak semua materi teknik penilaian ini muncul untuk satu kali pertemuan. Jadi bisa Bapak Ibu hanya 1-2 saja ya yang bisa digabungkan. Misalnya tertulis dengan penugasan atau lisan dengan penugasan saja. Sehingga tidak merepotkan Bapak Ibu di dalam memilah-milih waktu yang terbatas untuk setiap kali pertemuannya. Kemudian bentuk instrumen dari teknik penilaian ini ya pasti ada pilihan ganda, esai atau isian, atau dalam bentuk tulisan dengan pedoman wawancara atau kuisis, atau dengan penugasan dengan PR tentunya. Jadi pilihlah bentuk instrumen yang sesuai dengan yang sudah kita tentukan. Jadi ini adalah sebuah choice atau pilihan ya Bapak Ibu. Udah lanjut ke KIKD 4 ya, KIKD 4. Jadi KIKD 4 di sini sebenarnya adalah kita memilah KIKD 4 mana yang cocok dengan pencapaian IPK yang ada di IPK 3 ya. Meskipun demikian banyak sekali teman-teman guru terkadang itu hanya langsung saja mengcopy paste dari buku guru, buku siswa yang sudah ada. Karena di situ ada pasangan-pasangan IPK 3 dan 4-nya, 1 dan 2-nya yang sudah melalui proses pemetaan. Silahkan. Kalaupun tidak, tadi Bapak Ibu harus bisa membedakan, harus bisa memahami bahwa KIKD 4 keterampilan itu adalah KIKD keterampilan yang mampu menunjang pencapaian IPK ataupun KD pengetahuannya. Oke, lanjut ke awal alokasi waktunya berapa menit. Ya, jadi ini menit kalau di pengetahuan JP, kalau di pemetaan ini menit ya. Dan materinya apa? Ya kalau materi di keterampilan kan sudah tidak sudah tidak include lagi yang ada karena materi ada di sini.
Kemudian modelnya include semuanya ini ya, mulai dari ini, jadi kita bisa, jadi ini bisa kita anu saja ya. Jadi terkait dengan materi, saya coba mencoba, jadi materi ini sifatnya satu ya, kita merge saja ya, kita merge, jadi tidak lagi terpilah-pilah dalam satu beberapa kolom. Begitu pula dengan modelnya kita ataupun medianya kita format dalam sebuah kolom ya, jadi tidak lagi terpilah-pilah antara sikap, pengetahuan dan keterampilan. Jadi materinya apa di sini, modelnya apa ya, model atau medianya. Kemudian teknik penilaian. Untuk pengetahuan di situ ada kinerja, praktek, ada proyek, produk, dan portofolio. Ini juga harus Bapak Ibu pilih untuk satu kali pertemuan. Jadi tidak perlu menuangkan semua 4 teknik penilaian ini ke dalam satu RPP ya, di satu saja untuk satu kali pertemuan supaya tidak merepotkan Bapak Ibu sekalian, dan terutama perhatikan alokasi waktu yang ada ya, Kemudian bentuk instrumen dari kinerja atau praktek dengan LKS, misalnya proyek dengan instrumen proyek, produk dengan produknya apa hasilnya, kemudian portofolio dengan portofolionya, atau misalnya dengan big box gitu ya. Nah, dari sini kita naik ke atas. Proses pemetaannya naik ke atas, KD 1, IPK 1 ya, skop spiritual. Berapa menit materinya, model medianya. Teknik penilaian untuk KD 1 dan 2 itu bisa Bapak Ibu pilih-pilih gitu. Tetapi ada aturan terkait dengan Permendikbud 22 tahun 2016 bahwa untuk harian Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya observasi atau jurnal. Nah, terkait untuk guru mata pelajaran rumpun PAI atau rumpun agama dan rumpun budi pekerti atau PKN, maka teknik penilaian sikap keempat-empatnya ini dilakukan untuk satu semester ya, untuk satu semester atau untuk setiap satuan pengajarannya. Nah, sedangkan untuk guru di luar guru rumpun PAI atau rumpun agama dan PKN, maka penilaian di antar teman itu tidak dilakukan ya, hanya dilakukan melalui teknik penilaian observasi atau jurnal harian saja. Nah, seperti itu. Nah, untuk guru rumpun agama dan rumpun dan PKN, untuk penilaian di self assessment dan penilaian antar teman atau peer assessment itu dilakukan menjelang penilaian akhir semester ya. Jadi tidak setiap hari. Untuk setiap harinya Bapak Ibu guru bisa melakukan dengan cara observasi atau jurnal harian. Bentuk instrumennya dalam bentuk catatan atau observasi atau jurnal harian guru. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu sudah memahami tentang pemetaan ini? Baiklah, kita lakukan diskusi kelompok tugas dengan cara kita melatih diri untuk membuat program tahunan, program semester. Kemudian kita membuat pemetaan atau analisis KD dan KI-nya. Kemudian berdasarkan mata pelajaran yang Bapak Ibu guru ampu untuk kebutuhan satu RPP. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Salam uhwah dari saya, Istiatihat Mamalewai. Kalaupun ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Silakan Bapak Ibu kontak WA, HP, dan Telegram saya di nomor ini. Kalau ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan, silahkan hubungi saya, dan saya berharap Bapak Ibu bisa like channel ini sekaligus subscribe untuk melakukan proses-proses pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.